Bab 157. Dong Funan memiliki masalah. Berita tentang obat hitam di toko Ren Xiaosu yang dapat mengobati ketidaksuburan bahkan telah menyebabkan keributan kecil di benteng. Tetapi Ren Xiaosu dan Wang Fugui tetap diam tentang hal itu. Meskipun mereka sangat bersemangat untuk menghasilkan uang, mereka tidak dapat mempublikasikan efek yang tidak dimiliki obat hitam. Ketika tiba waktunya untuk sekolah keesokan harinya, Wang Dalong mengendarai sepeda bersama Yan Liu Yuan ke sekolah. Ren Xiaosu hanya bisa membawa tram ke sekolah. Bukannya dia tidak ingin mengendarai sepeda, tetapi dia masih belum berhasil belajar cara mengendarai sepeda. Sebelum pergi, Ren Xiaosu bahkan berulang kali mengingatkan Chen Wudi untuk menjaga Dong Funan dengan hati-hati. Dia punya perasaan bahwa dia akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Untuk alasan ini, Ren Xiaosu bahkan berjanji kepada Chen Wudi bahwa dia bisa keluar dan melakukan apa yang disukainya selama 3 hari 6 hari kemudian. Ren Xiaosu akhirnya bisa pergi ke sekolah dengan tenang ketika dia melihat Chen Wudi memindahkan bangku kecil untuk duduk tepat di sebelah Dong Funan. Ketika dia tiba di kelas, Yang Xiaojin sudah berbaring di meja dan tidur. Ren Xiaosu bertanya-tanya pada diri sendiri apakah gadis ini benar-benar datang ke sekolah hanya untuk tidur. Final akan dimulai dalam beberapa hari. Bukankah dia harus bersiap? Ren Xiaosu mengabaikannya dan duduk. Tapi saat dia duduk, Yang Xiaojin bangkit dan berkata, Luolan merencanakan sesuatu yang berbahaya. Jadi sebaiknya kamu menjaga jarak darinya. Minat Ren Xiaosu terusik. Kebetulan dia juga curiga Luolan diam-diam merencanakan sesuatu. Apa yang direncanakan Luolan? Kami melihat orang-orang dari konsorsium Qing mencari di luar rumah sakit Jiwanno. 4. Yang Xiaojin berkata perlahan. Sepertinya mereka berencana untuk merampok rumah sakit itu. Aku pernah mendengar orang merampok toko perhiasan dan bahkan bank organisasi jika mereka cukup putus asa. Ren Xiaosu bereaksi dengan ekspresi aneh. Tapi ini pertama kalinya aku mendengar seseorang berencana merampok rumah sakit jiwa. Ada sesuatu yang tidak kau ketahui. Yang Xiaojin berkata dengan tenang. Disitulah semua makhluk gaib yang ditangkap oleh konsorsium Li ditahan. Ada makhluk gaib yang sangat berbahaya yang ditahan di sana. Ini adalah berkah bagi semua orang bahwa dia bersedia untuk diam-diam tinggal di rumah sakit jiwa tanpa membuat perlawanan. Jika Luolan melepaskannya, aku khawatir semua Stronghold 109 akan memiliki masa depan yang tidak terduga. Petik 2. Ren Xiaosu segera mengerti bahwa Luolan mengalihkan perhatiannya ke rumah sakit jiwa nomor 4 ketika dia gagal memenangkan Dong Funan. Yang mengatakan, Luolan benar-benar tidak berusaha untuk menemukan makhluk gaib untuk menjadi pengawalnya. Tanpa diketahui semua orang, baik Luolan dan King Zhen telah mencapai kesepakatan bahwa makhluk gaib adalah salah satu sumber daya paling berharga di gurun ini. Sejumlah besar informasi dan kecerdasan membuat mereka memahami bahwa evolusi makhluk gaib sangat cepat, dan bahwa mungkin tidak ada senjata individu yang dapat dibandingkan dengan makhluk gaib di masa depan pertempuran. Tentu saja, ketika datang ke senjata pemusnah massal, konsorsium Qing sudah memiliki mereka di gudang senjata mereka. Tetapi konsorsium Qing di sini memiliki beberapa orang. Mengapa mereka merampok rumah sakit jiwa? Ren Xiaosu berkata dengan kata-kata, kamu meremehkan konsorsium Qing. Yang Xiaojin berkata, atau haruskah aku bilang kamu meremehkan King Zhen? Konsorsium Qing pasti menanam beberapa orang di sini di Stronghold 109. Dan mereka saat ini semuanya di bawah komando Luolan. Tapi ini adalah wilayah konsorsium Li. Ren Xiaosu berkata, bukankah Luolan takut bahwa konsorsium Li akan mengeluarkannya setelah mereka mengetahuinya? Anda mungkin tidak menyadari betapa brengseknya Luolan. Yang Xiaojin berkata dengan tenang. Ketika dia berada di Stronghold 113, dia sudah berperilaku tanpa hukum. Tapi Luolan adalah orang yang berani dan berhati-hati. Dia hanya menggunakan fakta bahwa konsorsium Li tidak bisa mengkhawatirkannya sekarang. Bahkan jika sesuatu terjadi, mereka hanya akan mendapatkan King Zhen untuk menebus Luolan dengan uang. Konsorsium Li tidak akan pernah berani membunuhnya. Petik 2. Baiklah. Jadi dia masih belum cukup akrab dengan Luolan. Karena penasaran, Ren Xiaosu bertanya, apakah kalian juga takut pada orang yang dikurung di rumah sakit Jiwanno? 4. Bukannya kita takut padanya. Yang Xiaojin mengoreksi.
Kami hanya khawatir dia akan membawa terlalu banyak ketidakpastian pada situasi ini. Apa kekuatannya? Tanya Ren Xiaosu. Hipnosis. Yang Xiao Jin berkata. Dia benar-benar terisolasi di rumah sakit jiwa. Bahkan orang-orang yang mengantarkan makanan kepadanya setiap hari harus mengenakan headphone pembatalan kebisingan sebelum mengirimkan makanan melalui pintu. Petik 2. Mengapa mereka harus menyembunyikannya? Ren Xiaosu berpikir dalam hati. Seberapa menakutkan seseorang membuat konsorsium Li dan pengawas benteng yang begitu mewaspadai dia. Dia bertanya, mengapa kamu tidak membunuhnya saja jika kamu begitu khawatir tentang dia akan keluar? Mengapa kita harus membunuhnya ketika dia tidak melakukan sesuatu yang buruk? Yang Xiao Jin menjawab dengan bingung. Logismu sangat aneh. Ren Xiaosu dengan tenang berkata, tapi bagaimana kamu menilai antara yang baik dan yang jahat? Kekuatan penilaian ada di tangan Anda. Tetapi bagaimana jika Anda semua salah? Anda mengatakan bahwa baik King Zhen maupun perusahaan Pyro ingin memiliki sesuatu yang tidak dapat mereka kendalikan. Tetapi siapa yang memutuskan? Petik 2. Yang Xiao Jin tenggelam dalam pikirannya sebelum berkata, dunia hancur karena hal-hal itu. Kami hanya tidak ingin melihat dunia tenggelam dalam keputusasaan lagi. Petik 2. Ren Xiaosu tertegun. Ini adalah hasil dari penyebab sebelumnya. Organisasi yang Xiao Jin hanya membersihkan dunia dari hal-hal yang telah menghancurkannya. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Karena dia kadang merasakan saat ini dia masih tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Yang Xiao Jin berkata, ngomong-ngomong, ada sesuatu dengan makhluk supernatural yang Luolan selamatkan. Jika dia mengikuti Luolan, kalian sebaiknya berhati-hati. Petik 2. Ren Xiaosu terkejut bahwa Yang Xiao Jin mengingatkannya tentang begitu banyak hal hari ini dan bahkan mengatakan kepadanya banyak rahasia yang tidak diungkapkan. Tapi apakah dia mengacu pada Dong Funan sekarang? Ren Xiaosu bertanya, apa yang salah dengan makhluk gaib itu? Yang Xiao Jin masih tidak tahu Dong Funan menginap di toko Ren Xiaosu. Yang Xiao Jin menjawab, kami sudah mengkonfirmasi tidak ada hubungan antara Dong Funan dan makhluk gaib yang mati. Mereka tidak memiliki ikatan darah, bukan pasangan, dan tidak memiliki urusan apapun. Kami awalnya mengira mereka adalah sekutu tetapi kemudian diberitahu bahwa mereka bukan sekutu. Selain itu, ada serangkaian kasus pembunuhan aneh di benteng baru-baru ini. Semua korban dihisap darah kering dan diubah menjadi mumi. Saat ini, kami pikir makhluk supernatural bernama Dong Funan adalah salah satu tersangka utama. Luo Xinyu menyaksikan seluruh proses pertempuran malam itu. Setelah menganalisisnya, dia merasa bahwa motif Dong Funan untuk menyelamatkan makhluk gaib lainnya mungkin, karena dia ingin bersembunyi di suatu tempat untuk menyedot darah makhluk gaib itu. Tetapi karena dia tidak berpengalaman dalam pertempuran, dia mengacau. Terus terang, dia hanya pemula. Petik 2. Ren Xiaosu mendapat banyak informasi dari Yang Xiao Jin. Pertama-tama, Dong Funan mungkin hanya memerankan kesengsaraannya saat ini dan sebenarnya yang berada di balik serangkaian kasus pembunuhan. Kedua, kontak Yang Xiao Jin di benteng kemungkinan memegang posisi penting. Jika tidak, mereka tidak mungkin menerima intel yang jelas dan terinci seperti itu. Dong Funan ada di toko kami sekarang, kata Ren Xiaosu dengan tenang. Lalu kenapa kamu tidak lari kembali untuk memeriksanya? Yang Xiao Jin mengerutkan kening dan berkata, aku bisa meminta Luo Xinyu mengirimmu kembali. Tidak perlu. Dengan tenang, Ren Xiaosu berkata, dia sudah dikekang oleh kita. Yang Xiao Jin memandang Ren Xiaosu dengan tenang. Dia berpikir sebentar, lalu berkata, tapi dia makhluk supernatural. Tidak apa-apa, kami memiliki makhluk gaib lainnya yang menjaganya. Jawab Ren Xiaosu. Chen Wudi, tanya Yang Xiao Jin. Saya tahu dia. Dia cukup terkenal di rumah sakit jiwa Stronghold 113. Tapi bukankah kamu khawatir dia tidak bisa mengendalikannya? Bagaimana jika keselamatan keluarga Anda terganggu? Petik 2. Ren Xiaosu berkata dengan tenang. Aku tidak khawatir tentang keselamatan keluargaku saat ini. Saya hanya khawatir Chen Wudi akan memukulnya sampai mati. Petik 2. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa menyelesaikan pencarian jika dia dipukuli sampai mati. Bab 158. 3 pertempuran dengan spektre tulang putih. Xiao Yu sibuk mencuci dan membelah sayuran di halaman belakang toko.
Sejak tadi malam, dia sama sekali tidak berada di dekat Dong Funan. Karena Ren Xiaosu telah memberitahunya bahwa ada yang salah dengan Dong Funan. Sebenarnya, Ren Xiaosu merasa ada sesuatu yang salah bahkan sebelum Yang Xiao Jin memberitahunya tentang Dong Funan. Meskipun dia telah menerima rasa terima kasih yang tulus dari dia, yang menonjol baginya adalah bahwa dia telah menolak pendekatan Luolan terlalu mudah. Selain itu, dia hanya mengatakan kekuatannya lebih besar dari biasanya ketika ditanya tentang kekuatan supernya. Ini membuat Ren Xiaosu sedikit curiga. Apakah benar-benar hanya kekuatannya yang lebih besar? Atau dia sengaja menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya? Jadi berdasarkan kecurigaan ini, Ren Xiaosu menyuruh Xiao Yu menjauh dari Dong Funan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Memikirkannya sekarang, Dong Funan mungkin memiliki semacam kemampuan untuk membedakan siapa yang makhluk gaib. Setelah dia tiba di toko, dia langsung membuang Luolan ke samping karena dia menemukan ada dua makhluk gaib di sini yang darahnya bisa dia makan. Namun, Dong Funan masih sangat berhati-hati. Dia menunggu sampai dia sepenuhnya pulih dari lukanya dan ketika Chen Wudi sendirian sebelum dia memutuskan untuk pindah. Saat ini, Chen Wudi sedang duduk di kursi kecil di sebelah Dong Funan dan benar-benar asyik menyaksikan barisan semut berbaris di tanah. Dia masih tidak menyadari bahwa Dong Funan, yang awalnya diikat di belakangnya, perlahan-lahan membebaskan dirinya dari ikatan. Tubuhnya yang ramping dan sangat lentur seperti ular, memungkinkannya mengubah persendiannya sesukanya. Ini membuat tali yang mengikatnya terlihat seperti hiasan. Xiao Yu berteriak dari luar, "Wudi, saatnya makan siang." "Oke, kakak Xiao Yu," kata Chen Wudi patuh. Tapi tiba-tiba, lengan Dong Funan bergerak ke arah leher Chen Wudi. Seolah-olah dia menyandarkan seluruh tubuhnya ke punggungnya. Dong Funan berbisik, "Bocah kecil, apa yang kamu lihat? Alemes Giver. Tolong bersikaplah sendiri," kata Chen Wudi dengan kaget. Tapi ketika dia selesai berbicara, Dong Funan membuka mulut merahnya. Dua gigi taring di mulutnya tumbuh dengan cepat saat dia menggigit leher Chen Wudi. Dengan celah, giginya patah. Ketika Dong Funan menggigit lehernya, baju besi emas samar tiba-tiba muncul di bawah kulitnya di bahunya. Kemudian baju zirah itu bahkan menutupi keseluruhan bahunya hingga ke lehernya. Dong Funan tidak pernah mengharapkan hal seperti itu terjadi. Dia bahkan tidak tahu apa kekuatan Chen Wudi. Tapi baju zirah itu terlalu keras. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, embusan angin mengaduk di dalam ruangan. Chen Wudi segera berlutut dan berbalik, mendaratkan pukulan berat di perut Dong Funan. Di ruangan yang remang-remang, Dong Funan bahkan bisa melihat pembuluh darah Chen Wudi menonjol setelah zirahnya lenyap. Pukulan itu membuatnya mengeluarkan darah penuh saat dia hampir terbunuh olehnya. Namun, Chen Wudi tidak menahan diri hanya karena dia seorang wanita. Dia mendaratkan pukulan lagi ke sisi kiri wajah Dong Funan. Pada saat ini, Dong Funan telah sepenuhnya kehilangan kemampuan tempurnya dan bahkan kemampuan untuk berpikir dengan benar ketika kepalanya berdengung, berdering. "Jangan," ketika Dong Funan hendak memohon belas kasihan. Dia melihat tangan besi sekali lagi meninju wajahnya di sisi kanan. Ketika Dong Funan menerima pukulan pertama, dia tahu dia tidak bisa melawan. Dia jelas tidak sekuat Chen Wudi. Jadi dia berpikir untuk hanya berbaring di tanah dan mengakui kekalahan. Tetapi dengan Chen Wudi menghujani kombinasi pukulan, dia bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk berbaring di tanah. Chen Wudi menegakkan tubuh dan mencibir. "Saya pikir Anda adalah kuda naga putih. Tapi saya tidak berharap Anda akan berubah menjadi White Bone Spectre. Namun, kamu masih terlalu lemah untuk mengambil satu pukulan dari Grid Sage." Petik 2. Dong Funan hampir menangis saat dia berbaring di tanah. "Kalau begitu hanya meninjuku sekali saja sudah cukup. Mengapa Anda harus meninju saya dua kali lagi?" Petik 2. Chen Wudi mencibir. "Karena aku harus bertarung 3 pertempuran dengan White Bone Spectre." Dong Funan bingung. Dalam ingatan Chen Wudi, ada banyak tikungan dan belokan dalam plot 3 pertempuran dengan spektre tulang putih, iblis. Oleh karena itu, Chen Wudi berpikir bahwa untuk menghindari kesalahpahaman tuannya, dia akan menyelesaikan ketiga pertempuran sekaligus. Dengan cara itu, dia bisa melewatkan kesalahpahaman yang akan terjadi di antara mereka masing-masing. Hehe.
Dia benar-benar membuat dirinya terkesan dengan betapa cerdiknya dia. Apakah Anda pikir saya belum pernah membaca perjalanan ke barat sebelumnya? Apakah Anda menyiratkan bahwa 3 pertempuran dengan White Bone Spectre selesai sekaligus? Dong Funan berbaring di tanah dan mulai menangis kesakitan. Pada saat ini, Xiao Yu masuk ke kamar. Dia menemukan bahwa Chen Wudi telah mengalahkan Dong Funan hingga menangis. Ketika Dong Funan melihat Xiao Yu, dia segera berkata, "Kakak Xiao Yu, kamu orang yang paling baik di sini. Bisakah Anda meminta mereka untuk melepaskan saya?" Petik 2. Tapi kemudian, Dong Funan melihat Xiao Yu memberikan Chen Wudi tali lain. Ikat dia lebih aman kali ini. Setelah itu, datang dan makan siang. Petik 2. Dong Funan bertanya-tanya orang macam apa yang tinggal di rumah ini. Mengapa mereka tidak menganggap serius kehidupan orang lain? Dia masih tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke tangan keluarga yang paling kejam di Benteng 109. Meskipun Dong Funan telah membunuh orang sebelumnya, dia masih tumbuh di lingkungan yang damai di benteng. Sejujurnya, Yan Liuyuan telah membunuh lebih banyak orang daripada dia. Dia ingin menunggu di depan perusahaan Pyro kalau seseorang pergi ke sana untuk menjual darah mereka. Kemudian dia hanya menunggu penjual keluar sebelum dia mengikuti mereka pulang untuk merayakan darah mereka. Dong Funan semakin kuat setiap kali dia mengisap darah seseorang. Jadi dia bertanya-tanya apakah dia akan menjadi lebih kuat bahkan lebih cepat jika dia mengisap darah makhluk gaib. Dia tidak tahu bagaimana dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan ini. Faktanya, Ren Xiaosu berpikir bahwa modus operandi wanita ini seperti anak-anak yang bermain. Dia tidak punya rencana sama sekali. Sama seperti yang Xiao Jin katakan, dia memang seorang pemula. Dia tidak seperti Ren Xiaosu dan yang lainnya yang terbiasa melihat orang mati sepanjang waktu dan yang memiliki banyak pengalaman tempur. Dia juga tidak dilatih oleh organisasi seperti yang Xiao Jin, yang tidak hanya memiliki banyak keterampilan yang berantakan tetapi juga memiliki organisasi yang berfungsi penuh di belakang untuk memberinya intel. Jadi, Dong Funan sebenarnya hanya orang normal yang tiba-tiba mendapatkan kekuatan super dan kemudian rusak oleh kemampuan aneh dan kuat ini. Ketika Ren Xiaosu kembali ke rumah bersama Yan Liuyuan dan Wang Dalong di malam hari, dia melihat Dong Funan diikat di kamar dengan wajah memar dan bengkak. Sambil melihat mereka melalui mata bengkak, matanya menatap putus asa. Terus terang, Ren Xiaosu tidak mau memperlakukan wanita seperti ini. Tetapi pada saat-saat seperti itu, apakah risiko keamanan dibedakan oleh pria dan wanita? Orang jahat tidak selalu laki-laki. Mereka juga bisa wanita, tua-tua, atau bahkan anak-anak. Segalanya mungkin. Begitulah yang terjadi di tanah terlantar ini. Kebaikan itu berharga. Tetapi jika Anda baik dan tidak bersenjata, itu hanya akan dilihat sebagai kelemahan. Kemudian, Dong Funan mendengar Xiao Yu berkata kepada Ren Xiaosu, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kenapa kita tidak membunuhnya saja?" Petik 2. Tidak, Ren Xiaosu berkata. Tapi kunci pintunya dengan benar. Jangan biarkan Luolan melihatnya seperti ini. Wudi, Anda melakukan pekerjaan yang sangat baik saat ini. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Bukankah dia hanya melakukan ini karena dia masih harus menjaga dia selama 6 hari untuk menyelesaikan pencarian? Ren Xiaosu benar-benar menantikan produk baru yang akan dibuka di mesin penjual otomatis. Di sebelahnya, Chen Wudi benar-benar bahagia. Dia benar-benar berhasil menghindari kesalahpahaman dengan menyelesaikan 3 pertempuran sekaligus.